Ini adalah kisah nyata dari seorang gadis cantik yang tidak terima dengan kehidupan miskinnya. Bersama keluarganya, dia memutuskan merantau dan menjalankan pekerjaan yang sulit dengan mendapatkan kekayaan dari jalan yang salah, sehingga membuat dirinya menyesal seumur hidup dan harus berubah menjadi seekor ular. Dirinya terkurung di dalam besi jeruji, ditangkap oleh warga, dan tidak akan bisa kembali menjadi seorang manusia yang utuh lagi. Lalu, apa yang dilakukan oleh gadis ini? Dan mengapa dia bisa berubah menjadi seekor ular? Mari simak video ini selengkapnya. Diana adalah gadis cantik berusia 20 tahun berasal dari Jawa Barat. Hidup di pinggiran kota bersama 4 adiknya. Dan kedua orang tuanya sebagai anak pertama, Diana sering merasa terbebani oleh tanggung jawab. Membantu keluarganya, ayahnya bekerja keras sebagai sopir angkot, sementara ibunya adalah pembantu rumah tangga. Meskipun kondisi ekonomi keluarganya memprihatinkan, Diana memiliki gaya hidup yang lebih tinggi. Ia merasa malu dengan kemiskinan keluarganya dan mulai mencari cara untuk mendapatkan uang demi memenuhi gaya hidupnya. Diana sering meluapkan kemarahannya kepada kedua orang tuanya. Ia tidak terima harus menjalani hidup sebagai anak orang miskin. Ia merasa bahwa sebagai anak yang miskin, ia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketika ibunya mencoba menasihatinya agar bersyukur, Diana justru semakin marah. Namun, orang tuanya tetap menyayangi Diana dan berharap suatu hari nanti ia akan memahami perjuangan mereka. Semakin hari, rasa tidak puas Diana terhadap kehidupannya semakin membesar. Ia mulai bertekad untuk mencari jalan keluar sendiri, tanpa melibatkan keluarganya. Dalam pikirannya, hanya kekayaan yang bisa membuat hidupnya lebih baik dan membuktikan bahwa ia tidak akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Merasa tidak tahan hidup dalam kemiskinan, Diana akhirnya memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan merantau ke Jakarta. Saat Diana menyampaikan niatnya, ibunya menangis terseduh-seduh, memohon agar Diana tidak pergi. "Nak, Jakarta itu keras. Kamu tidak punya siapa-siapa di sana," ujar ibunya dengan penuh kekhawatiran. Diana tidak peduli. Ia merasa bahwa hidup di kampung hanya akan membuatnya semakin terpuruk. "Bu, Ayah, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku ingin kaya. Aku ingin sukses. Kalau aku tetap di sini, hidupku tidak akan berubah," balasnya dengan nada yang tegas. Ayahnya mencoba menasihatinya dengan lembut, tetapi Diana tetap kukuh pada keputusannya. Di malam sebelum keberangkatannya, Diana berkemas dengan penuh semangat, meskipun hatinya sangat sedih meninggalkan adik-adiknya. Adik bungsunya yang baru berusia 5 tahun memeluknya erat, seolah tidak ingin melihat kakaknya ingin pergi. "Kak Diana, jangan pergi. Aku takut kakak gak pulang lagi," ujar si kecil dengan mata berkaca-kaca. Diana hanya tersenyum tipis, mengelus kepala adiknya, lalu berkata, "Kakak janji, kakak akan pulang nanti membawa banyak uang untuk kita semua." Dengan bekal seadanya, Diana berangkat ke Jakarta menggunakan bus ekonomi. Di perjalanan, pikirannya bercampur aduk antara harapan dan ketakutan. Kota Jakarta yang selama ini ia impikan, kini terasa seperti misteri besar. "Aku pasti bisa. Aku tidak mau kembali ke kampung tanpa membawa keberhasilan," gumamnya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Saat tiba di terminal Jakarta, Diana segera merasakan kerasnya kehidupan kota besar. Hiruk pikuk orang yang berlalu lalang, suara klakson kendaraan, dan aroma asap knalpot menyambut kedatangannya. Diana berdiri di tengah keramaian, membawa tas kecil yang berisi seluruh harta bendanya, sambil berbisik pelan, "Jakarta, aku datang. Jangan kecewakan aku." Di Jakarta, Diana mulai kehidupannya dengan penuh perjuangan. Tanpa tempat tinggal tetap, ia awalnya menumpang di rumah seorang kenalan yang ia temui melalui rekomendasi teman di kampung. Namun, situasi tersebut tidak berlangsung lama.
Karena kenalannya mulai meminta uang sewa yang tidak mampu Diana bayar. Akhirnya, Diana mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe malam. Kafe itu bukan tempat biasa. Suasananya remang-remang, dipenuhi musik keras, dan sering dikunjungi oleh pria-pria yang mencari hiburan. Awalnya, Diana merasa tidak nyaman dengan lingkungan ini. Ia sering menerima tatapan tajam dari pelanggan laki-laki yang memandangnya dengan maksud tertentu. Namun, Diana tidak punya pilihan lain. Ia butuh pekerjaan dan penghasilan. Setiap malam, Diana harus melayani pelanggan dengan senyuman. Meskipun hatinya tidak tenang, beberapa pelanggan pria sering mencoba merayunya dengan rayuan yang manis, atau bahkan menawarkan uang sebagai imbalan untuk kencan. Diana menolaknya dengan sopan, tetapi semakin sering, semakin banyak godaan yang menghampirinya. Rekan-rekannya di kafe bahkan menyarankan Diana untuk menerima tawaran tersebut, agar bisa mendapatkan uang tambahan. Meskipun merasa tergoda karena tekanan finansial, Diana mencoba bertahan. Namun, pekerjaannya tidak hanya membuatnya berurusan dengan pelanggan yang nakal. Ia juga sering dimarahi oleh manajer kafe yang galak dan menuntut pelayanan sempurna. Beberapa kali, Diana menangis diam-diam di ruang ganti karena merasa terhina oleh perlakuan orang-orang di sekitarnya. Di kafe tempat Diana bekerja, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Dika. Penampilannya yang rapi, senyumnya yang menawan, dan sikapnya yang ramah membuat Diana tertarik. Dika sering datang ke kafe dan secara perlahan mulai mendekati Diana. Ia memberikan perhatian kecil seperti menanyakan kabar, memberikan tips besar, atau sekadar menghibur Diana saat ia terlihat lelah. "Kamu cantik, Diana. Seharusnya kamu tidak bekerja di tempat yang seperti ini," ujar Dika suatu malam sambil menatapnya dalam-dalam. Kata-kata itu membuat hati Diana bergetar. Setelah berminggu-minggu mengenal Dika, Diana mulai merasa ada yang berbeda. Ini adalah orang yang berbeda dari pelanggan lain. Ia tampak tulus dan peduli. Tak butuh waktu lama, Dika berhasil memenangkan hati Diana. Mereka mulai berkencan, dan Diana merasa nyaman menemukan seseorang yang bisa memberinya rasa nyaman. Di tengah kerasnya kehidupan Jakarta, Dika sering mengajak Diana makan di restoran yang mahal, memberikan hadiah kecil, dan berbicara tentang masa depan bersamanya. Diana yang haus akan kasih sayang dan perhatian, merasa bahwa Dika adalah jawaban dari doa-doanya. Bahkan, Diana rela jika Diko telah merenggut kesuciannya. Namun, setelah Dika mendapatkan apa yang diinginkannya, sikap Dika tidak lagi sehangat dulu. Dika mulai jarang menghubungi Diana dan sering menghilang tanpa kabar. Ketika Diana mencoba bertanya, Dika selalu memberikan alasan atau bahkan tidak menjawab. "Jangan terlalu mengekang aku. Aku sibuk," katanya dengan nada tinggi. Hati Diana hancur ketika ia mengetahui bahwa Dika ternyata sering menggoda wanita lain. Bahkan, beberapa dari mereka adalah teman-teman Diana sendiri. Diana merasa tertipu. Dengan hati yang terluka, Diana akhirnya memutuskan hubungan dengan Dika. Tetapi, luka yang ia rasakan tidak mudah untuk sembuh. Pengkhianatan Dika menjadi salah satu alasan Diana merasa semakin putus asa dengan kehidupannya di Jakarta, mendorongnya untuk mencari pelarian baru ke tempat lain. Akhirnya, Diana memutuskan untuk meninggalkan Jakarta. Ia ingin melupakan masa kelam itu dan mencari kehidupan baru di luar kota besar yang penuh dengan kenangan buruk. Dalam kebingungannya, Diana teringat akan Vina, teman lamanya dari desa yang sudah lama merantau di Kalimantan. Sebelum Diana pergi ke Jakarta, pernah mereka berkomunikasi dan berbagi cerita. Vina selalu menyemangati Diana dan menceritakan betapa suksesnya hidup di Kalimantan. Dengan harapan baru, Diana pun menghubungi Vina dan memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Sesampainya di Kalimantan, Diana disambut dengan hangat oleh Vina yang kini telah sukses. Di sana, Vina memiliki rumah yang nyaman dan kehidupan yang tampak makmur. Vina pun dengan gembira menyambut kedatangan Diana, dan mereka menghabiskan waktu bersama mengenang masa lalu mereka di desa.
Setelah beberapa hari beradaptasi, Vina mulai bercerita tentang pekerjaan yang bisa mengubah nasib. Vina menawarkan Ayu untuk bekerja dengan cara yang sangat tidak biasa, menjadi ular jadi-jadian. Pada awalnya, Diana tidak percaya dengan apa yang didengar, namun Vina meyakinkan Diana bahwa ini adalah pekerjaan yang sukses yang telah dilakukan oleh orang-orang dan menjanjikan kekayaan yang sangat besar. Vina menjelaskan bahwa untuk menjadi ular jadi-jadian, Diana harus melakukan ritual khusus yang akan memberinya kemampuan untuk mencuri uang dari rumah ke rumah dengan bantuan mistis yang bisa mengubah dirinya menjadi seekor ular. Diana bisa masuk tanpa diketahui dan mencuri uang dalam jumlah yang besar. Hasil dari pekerjaan itu akan memberinya kekayaan dalam waktu yang singkat, namun ada resiko besar yang harus dihadapi. Meski merasa ragu dan terkejut, Diana yang tengah dilanda kekecewaan besar dan ingin mengubah nasib, akhirnya setuju untuk mencoba pekerjaan tersebut. Setelah Diana memutuskan untuk mengikuti tawaran Vina, keduanya memulai perjalanan menuju lokasi ritual yang terletak jauh di pinggir hutan Kalimantan. Di sepanjang perjalanan, Diana merasa bingung dan cemas. Ketika mereka tiba di sebuah rumah kecil yang terisolasi, Diana disambut oleh seorang dukun tua yang tampak misterius. Dukun itu terlihat tua dan usang, dengan tatapan mata yang tajam, namun penuh kebijaksanaan. Vina memperkenalkan Diana kepada dukun itu, yang kemudian mengarahkan mereka menuju sebuah tempat di belakang rumah. Di sana terdapat sebuah lingkaran besar yang digambar dengan simbol-simbol aneh dan lilin yang menyala di sekelilingnya. Aroma dupa menyengat memenuhi udara, menciptakan suasana yang tebal dan keheningan dan ketegangan. Vina yang sudah terlihat lebih tenang memberitahu Diana bahwa ritual ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan kekuatan yang dijanjikan. Dukun itu kemudian menginstruksikan Diana untuk duduk di tengah lingkaran sambil memejamkan mata. Dukun itu mulai membaca mantra dengan suara yang rendah dan serak, membuat Diana semakin merasa takut dan ragu. Namun, Vina tetap menenangkan Diana, mengatakan bahwa semua ini bagian dari proses yang harus dijalani untuk mencapai tujuan mereka. Diana pun mencoba untuk menenangkan diri, meskipun hati dan pikirannya bertarung dengan ketakutan dan keraguan. Namun, tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba, sang dukun tertarik melihat kecantikan Diana. Dukun itu pun membuat alasan bahwa Diana harus mau ditiduri dengan dukun untuk menyempurnakan ritual yang sudah dijalaninya. Dengan berat hati dan sudah terlanjur menjalani ritual yang dijalaninya, akhirnya Diana bersedia menjadi pelampiasan sang dukun di malam itu. Setelah ritual itu selesai, Diana merasa dirinya tidak utuh lagi. Tubuhnya mungkin masih sama, namun hatinya telah berubah. Ia merasakan sesuatu yang sangat berat, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang, tergantikan oleh rasa kesedihan dan penyesalan. Keesokan paginya, Diana dan Vina pun meninggalkan rumah sang dukun dan pulang ke rumah Vina untuk mempersiapkan diri menjalankan ritual mencari kekayaan di malam harinya. Vina yang sudah lebih berpengalaman dalam pekerjaan ini mulai mengajarkan Diana bagaimana cara menjadi ular jadi-jadian. Diana yang sebelumnya merasa ragu, kini mulai menyesuaikan diri dengan peran barunya. Malam pertama mereka menjalani pekerjaan itu, tubuh Diana pun tiba-tiba terasa aneh saat ia merasakan perubahan. Tubuhnya menyusut dan membentuk seekor ular yang berkilau. Matanya yang manusiawi kini berwarna merah menyala, dan ia bisa merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang bukan milik manusia biasa. Selama beberapa detik, Diana merasa seolah-olah dirinya menghilang, menjadi makhluk yang bukan manusia lagi. Vina menjelaskan bahwa Diana harus berjalan menyusuri jalan-jalan yang sepi, memasuki rumah orang-orang kaya yang memiliki banyak harta. Selama Diana berada dalam wujud ular, tidak ada yang bisa melihat Diana atau mendengarnya. Diana hanya bisa mendekati rumah orang-orang kaya, mencari tempat yang aman untuk mencuri uang. Tanpa diketahui, setiap malam Diana pergi ke rumah-rumah
yang paling kaya di daerah itu. Rumah-rumah megah yang penuh dengan uang dan perhiasan. Pada awalnya, Diana merasa ngeri dengan setiap langkah yang mereka ambil. Ia seringkali terbayang dengan wajah-wajah orang yang telah mereka curi uangnya. Namun, dorongan untuk memperoleh lebih banyak uang selalu mengalahkan rasa penyesalan itu. Setiap malam, ia dan Vina melaksanakan tugas ini dengan cepat dan tanpa suara. Diana merasakan sensasi yang tidak bisa dijelaskan ketika ia berlari di malam hari. Ada kepuasan yang aneh setiap kali ia berhasil mencuri uang, merasa bahwa ia semakin dekat dengan impian yang selama ini ia idamkan. Dalam waktu singkat, hasil dari pencurian itu mulai terlihat. Uang dan perhiasan yang mereka ambil setiap malam menumpuk, dan Diana merasa terkejut dengan jumlah yang mereka peroleh. Apa yang sebelumnya hanya ia bisa impikan, kini menjadi kenyataan. Ia merasa semakin kuat dan tak terbendung. Suatu hari, Diana pulang ke kampung halamannya dengan membawa perubahan besar. Dalam waktu singkat. Ia membangun sebuah rumah megah, membeli tanah dan sawah, serta menghadiahkan sebuah angkot baru untuk ayahnya. Orang tuanya sangat bangga dan bahagia melihat keberhasilan Diana, meskipun ia tak pernah menceritakan dari mana asal uang yang ia peroleh. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan perasaan yang ganjil. Di hati mereka, ada sesuatu dalam sorot mata Diana yang berbeda, seolah menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk diungkapkan. Tak terasa, sebulan telah berlalu. Diana memutuskan untuk kembali ke Kalimantan dan melanjutkan pekerjaan yang tidak biasa itu. Namun, kali ini situasinya berbeda. Warga di desa tempat ia tinggal mulai mencurigai kehilangan uang yang kerap terjadi secara misterius. Bisikan tentang adanya ular semakin membuat suasana menjadi tegang. "Apa? Ular bisa mencuri uang?" kata salah satu warga. Diana, tanpa menyadari bahaya yang mengintainya, melanjutkan rencana besarnya dengan keyakinan bahwa ia masih bisa bertahan di tengah kecurigaan yang kian menguat. Walau begitu, Diana tak bisa berhenti. Setiap malam, ia berubah kembali menjadi seekor ular dan melata di jalan-jalan yang sepi. Malam itu suasana desa begitu sunyi, kamar kecil. Sementara itu, Ayu dalam seekor ular berjalan hati-hati melewati pekarangan warga untuk menjalankan pekerjaan yang tidak biasa. Namun, tanpa diketahui, warga telah lama mempersiapkan jebakan. Setelah banyaknya laporan tentang kehilangan uang, mereka bersembunyi di sudut-sudut gelap, menanti saat yang tepat. Vina dengan dada berdebar segera menuju lokasi tersebut. Di sana, ia melihat Diana dalam wujud seekor ular, terkurung di dalam kandang. Mata ular itu basah, meneteskan air mata, dan tubuhnya terlihat lemah, seolah memancarkan kesedihan yang mendalam. Ketika Vina berdiri di depan kandang, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Perlahan, wajah itu berubah, menampilkan seorang wajah manusia, yaitu wajah Diana. Para warga yang berkumpul di sekitar tiba-tiba mundur dengan ekspresi penuh keterkejutan. Keheningan seketika menyelimuti suasana, hanya dipecahkan oleh bisikan tak percaya di antara mereka. Vina hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa rahasia besar Diana kini telah terbongkar di hadapan semua orang. Vina merasa tak mampu berbuat banyak, hanya bisa melihat sahabatnya yang terperangkap dalam nasib yang mengerikan. Vina hanya merasa hancur melihat keadaan Diana. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk menghubungi orang tuanya di kampung. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Vina berhasil menghubungi ibu Diana. Ia memberitahukan kepada ibunya keadaan putrinya yang kini terperangkap dalam kandang tersebut. Ibu Ayu menangis histeris mendengar kabar itu, dan dengan segera ia memberitahukan suaminya. Beberapa hari kemudian, Diana mendengar langkah kaki yang tak asing. Ia menatap keluar kandang dan melihat kedua orang tuanya dengan wajah penuh kecemasan. Diana yang telah lama terkurung dalam kesendirian itu hanya bisa menatap mereka dengan tatapan penuh kesedihan. Wajah ibu dan ayahnya yang memuncak rasa sakit langsung membuat Diana merasa sangat hancur.
Mereka tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis melihat keadaan anak perempuan mereka yang terkurung dalam kandang besi, seperti seekor hewan yang kehilangan segala harapan. Diana mencoba untuk berbicara, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa mengeluarkan isakan tangis, menatap kedua orang tuanya yang begitu sangat mencintainya.